Cirinya orang yang bertakwa yang pertama, yusari'una fil khairat. Jadi saum ini, puasa ini yang kita lakukan mengajarkan kita agar kita menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ya. Bu, kita berpuasa akan menjadi orang bertakwa. Ciri-ciri yang bertakwa gimana? Satu, yusari'una fil khairat, agar menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Jadi disiplin ibadah, terutama sholat. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan, malah marut-marut, nyuci-nyuci, goreng-goreng, ya, mau pas mepes, nyetrika dan lain sebagainya. Nah, macam mana gimana sholatnya nggak akan keteteran? Ada lagi yang akunya muslimah dengar azan kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah azan. Ya kalau terus dibarengi dengan apa? Dengan tindakan ya tidak masalah. Tapi kalau enggak, nah macam mana? Ya, jadi orang yang berpuasa punya target jadi orang yang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa, satu, yusari'una fil khairat, menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Yang kedua, ini termasuk, Bu, di waktu nanti Ramadan kita maksimalkan ini. Usahakan jangan sampai sholat terlambat. Wong sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur loh. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya iyalah. Ya, jadi sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya 5 waktu. Yang ketiga, jadi meskinya dengan gemblengan Ramadan puasa itu, segera kita dalam masalah ibadah. Hari ini belum baca Quran, ambil Quran. Ibu kadang-kadang ya, reaksi ibu-ibu ini cepat banget. Ketika laki nyantai, laki ngapa, laki itu pangket, ya langsung gitu. Tapi gitu, COD, pak. Begitu ya Pak. Begitu COD, pak, tuh pak. Halo? Bapaknya siapa? Gak punya bapak. Ya, sudah, itu Bengkulu Semarang. Jadi nggak apa-apa ya. Ya maksudnya mungkin anaknya giliran COD. Nah, anak-anak itu tuh COD itu. Tapi giliran paket, ya langsung dia jawab gitu. Astagfirullahaladzim. Di sini sih, ya tuh kan malah seuzon. Astagfirullahaladzim. Satu, saya ulangi, orang yang bertakwa, Pak, menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Yang kedua, cirinya orang bertakwa dengan gemblengan Ramadan itu apa? Gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ibu, untuk untuk mengeluarkan itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit ya ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit ya ikhlas jungkit-jungkit, najis tau enggak? Alhamdulillah nih. Number 3, ciri orang yang bertakwa yang ketiga ini, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Makanya tadi saya contohkan, kalau ada yang buat kita marah, manas-manas, ini saya maaf ya, aku lagi puasa kok, enggak, aku enggak akan kepancing emosi, enggak. Itu dibawa di luar Ramadan. Artinya kebaikan kita bukan hanya di Ramadan saja. Ya.
Jadi yang ketiga apa? Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang keempat, kalau puasa kita benar dan ciri ketakwaan ada pada diri kita, berarti kita sudah dekat dengan surga, berarti kita tandanya dicintai oleh Allah. Amin. Yang keempat apa cirinya? Nah ini, mudah memaafkan kesalahan orang. Nah ini, mudah memaafkan kesalahan orang dan tidak punya, mudah memaafkan kesalahan orang dan tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Mudah memaafkan kesalahan orang, tidak punya sifat ya hasad, iri, dengki, benci, dendam. Ibu, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mak-mak? Bapak. Tuh kan langsung menunjukkan marahnya. Wong ditanya ibu-ibu kok bapak-bapak, nadanya juga sinis lagi, bapak-bapak. Iya, tapi pilihannya sama tuh. Diwakilkan. Asal. Semuanya udah seneng dong, Pak. Aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bu, sebetulnya mudah memaafkan atau mudah minta maaf? Berat mana, Bu? Berat minta maaf atau berat memaafkan? Minta maaf berat. Bu, maafin aku ya, Bun, gitu aja berat. Memaafkan, Bu, maafin aku ya. Iya, tak maafin, itu juga berat. Loh iya. Itu terjadi karena kita juga terlalu percaya sama teman ini. Ingat kebaikan dia, Bun. Lihat, teman itu ada 3 loh, Bu. Halo? Perhatikan nih. Teman sahabat itu ada 3. 1 teman yang memanfaatkan dirimu dan bisa merusak. Ada nggak? Ada. Bola kenceng banget. Tandanya kita serius dong. Loh iya. Saya ulangi. Kata ulama ini, Bu, bukan kata saya. Ulama Syekh Utsaimin mengatakan teman sahabat itu ada 3. Yang pertama, teman sahabat yang apa? Yang memanfaatkan dirimu dan bisa merusak dirimu. Ada. Jadi, Bu, makanya apa? Kalau kita terlalu baik itu malah dimanfaatin, Bu. Iya, ngutang nggak bayar-bayar. Nyangkelin banget. Kemana beritanya sok? Nggak sadar kita pun dirusak. Oh, itu tinjauan seorang ulama loh, Bu. Teman itu 1, ada teman ada 3 menurut beliau. 1 teman yang memanfaatkan dirimu dan bisa merusak dirimu. Maka kita waspada, Bu. Waspada nih. Kalau ada teman yang seperti ini. Tandanya gimana? Dia sok baik kalau lagi butuh. Yang kedua, Bu, teman seru-seruan aja. Ada nggak teman yang seru-seruan aja? Teman yang seru-seruan itu ya kalau jalan-jalan, kalau arisan, kalau apa ya, pokoknya ya rame-rame aja, happy-happy aja. Ada nggak? Atau malah banyak? Tuh kalau pas mau Ramadan itu ya apa pas Agustusan, waduh, pokoknya seneng-seneng happy-happy. Tapi kadang-kadang juga nggak baik untuk kita. Ya, hati-hati loh, Bu. Sesuatu yang boleh saja kalau bisa melalaikan harus kita tinggalkan, Pak. Yuk kita baca hadis Nabi ini patokannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
dari kebaikan Islam imannya seseorang. Ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bu, saya garis bawah ya, tidak bermanfaat bagi dirinya itu apa? Enggak bermanfaat untuk hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya. Jadi kalau ada teman yang mengajak kita untuk hal yang enggak jelas, nehi. Makanya Bu, berbahaya sekali kalau kita bersahabat bergaul dengan orang yang agamanya, akhlaknya rusak. Wah, ngeri. Ketika ibu punya masalah, ibu curhat dengan teman yang buruk agama dan akhlaknya, ngeri. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan kenapa? Aduh, aku ada masalah. Masalah apa sama siapa? Ya sama dia yang di rumah lah. Halah jeng, kamu tuh masih muda, masih cantik. Udah. Mana dia? Ambruk lagi. Kamu tuh masih muda, masih cantik. Udah. Emang lagi cuma satu. Nah, mulai itu Bu. Bu lagi stres, imannya lagi turun, dipanas-panas seperti itu. Bisa tambah rusak loh Bu. Iya kan? Tapi coba kalau ibu temennya baik, assalamualaikum salam. Jeng kenapa? Kok kamu nggak berseri sekarang? Kenapa? Ada masalah ya? Ya nih jeng aku ada masalah sama siapa? Jangan diam di rumah. Jeng istighfar. Kamu bersyukur loh jeng. Ya. Kamu dulu mungkin kalau nggak dinikahi sama suami itu kamu belum laku sampai sekarang malah gitu. Ya, mulai. Coba udah kamu tunaikan belum kewajiban sebagai istri? Kamu jangan-jangan kurang bersyukur. Kamu nggak tunaikan kewajibanmu. Dah minta maaf, perbaiki rumah tanggamu. Kan nikmat jadinya nasihatnya, ya kan? Coba kalau yang pertama, alah jeng kamu tuh masih muda, udah lepasin aja. Bisa seperti itu. Nah, itulah teman yang seru-seruan itu berbahaya. Yang ketiga, teman yang ketiga, ini Bu, teman yang baik yang mengingatkan dirimu dan mengajak ke surga. Amin. Nah, insyaallah Mbak Alifah dan semua ibu-ibu Nurul Qalbi ini adalah teman-teman yang baik semuanya. Amin. Solihah, baik hati, dermawan, nggak sombong, nggak gampang marah-marah, nggak ngegosip. Insya Allah. Karena kita punya mutu saling mencintai karena Allah sehidup sesudah. Bu, akhir-akhir ini banyak orang yang persahabatan itu dianggap biasa. Padahal sahabat satu dengan yang lain bisa menjadikan syafaat loh Bu. Sampai seorang ulama mencontohkan gini, andaikan kamu di surga, kok kamu nggak ngelihat aku? Coba cari aku. Jangan-jangan aku di neraka, mintakan ampun kepada Allah. Dengan syafaat teman yang baik itu. Ya, jadi teman yang baik itu bisa menjadi syafaat. Hanya penolong. Bahkan, mohon maaf ya, kakak beradik suami istri aja bisa menjadi musuhan Bu. Lawang di dunia ini aja gara-gara waris musuhan ada loh Bu. Ya kan? Gara-gara waris nggak akur Bu. Udah uangnya nggak seberapa, sampai naudzubillah berarti putus persahabatan, persaudaraan, kan ngeri kan Bu? Makanya Bu, kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah menemukan teman yang baik itu gimana? Yang menegur kamu, mengingatkan kamu kalau kamu salah, istighfar kamu tobat, kembali kepada Allah. Bahkan teman ini berani ngingetin kita Bu ketika kita salah. Kalau teman ini sedang ngingetin kita ketika kita salah, mengajak kita untuk melakukan ibadah dan akhirat, pegang Bu. Jangan kamu pernah lepas teman yang seperti ini. Kenapa? Karena teman seperti inilah yang nanti akan berdampingan kamu di surganya Allah. Amin. Tapi Bu, kalau kita salah bersahabat, bergaul, neraka akibatnya. Coba lihat surat Al-Furqan. Akibat salah bersahabat, bergaul, artinya bersahabat bergaulnya dengan orang yang nggak baik agama dan akhlaknya. Allah sudah kasih panduan loh Bun. Ngeri. Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Siapa nak kasih baca? Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Ya, silakan.
Siapa nak kasih baca? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, Bu, kalau ibu paham bahasa Arab sedikit saja, itu ada kata-kata laqad ja'ani ani dzikri. Telah datang kepadaku nasihat-nasihat peringatan. Artinya apa? Jangankan orang yang awam, orang yang beragama, ngerti agama, Bu, bisa kepleset, bisa hancur. Kenapa? Karena persahabatan, karena pergaulan, karena dunia. Kan ada satu kisah. Ada seorang suami yang dia dikenal jujur, tapi dia nggak naik-naik pangkat, ya begitu aja lah, Bu, kehidupannya. Tapi dia tetap menjaga kejujuran. Tapi lambat laun nggak tabah, nggak kuat juga, Bu. Temannya yang baru dia korupsi, punya ini punya itu. Suatu hari dia pulang bawa ya duit, Bu. Wah, dalam koper itu ada duitnya, Bu. Mama, cepet Pak masuk ini, Ma. Apa ini, Pak? Udah bukan masuk dulu aja, nanti ceritanya. Cepet dibawa masuk. Begitu masuk kamar, Bu, kaget ini semua istrinya. Pak, ini apa? Udah kamu lihat aja. Begitu dibuka ternyata, astagfirullah, masya Allah, ini duit dari mana, Pak? Papa nyolong ya? Papa korupsi ya? Mama kan ngerti sendiri. Aku kerjanya apa? Jabatanku hanya sampai di mana? Lah kalau aku nggak pinter-pinter kayak gini ya, aku nggak punya duit sebanyak ini. Ya Allah, Pak, istighfar, Pak. Tapi hati-hati ya, Pak, ya, jangan sampai ketahuan. Nauzubillah, Mik. Malah dukung. Kenapa? Karena pergaulan yang nggak baik. Makanya apa, ada pepatah Arab, su'ul khulqi yu'di, akhlak yang buruk, perang yang buruk gampang sekali cepat nularnya. Bu, salah satu dalam pergaulannya apa? Kalau kita bisa memposisikan kita seperti orang lain, kita akan nyaman. Maksudnya apa? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dihina, jangan menghina. Kalau kamu mau dihormati, hormati temanmu itu. Jangan sampai, Bu, mohon maaf ya, canda gurau saja bisa menjadikan pecah loh, Bu, rumah persahabatan itu. Walaupun nampaknya gurau, tapi kalau dia lagi nggak mood, Bu, bisa masalah loh. Masya Allah, bajunya bagus banget nih, Masya Allah. Ngomong-ngomong, ini kredit apa cash? Itu kan nggak enak itu. Hadiah. Walaupun Nggak kredit, nggak hadiah. Masya Allah. Jadi hati-hati bertutur kata, ya, karena puasa mengajarkan kita agar kita bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu, amarah, dan ucapan yang nggak baik agar terhindar. Kemudian yang kelima apa? Loh, satu tadi kan, ya, yaitu menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal sholih. Dua, gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Alhamdulillah ustadznya nggak lupa nih. Kalau ustadznya lupa gimana ini? Yang kelima, number 5, saum ini mengajarkan kepada kita apa? 1-4 kan dari saya kan? Coba yang kelima gantian dari ibu dan Masya Allah. Kelihatannya juga belum kepikir yang mana ini. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Yang kelima apa? Apa yang kelima? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Ya, Umi Erlin akan mencoba. Diwakilkan ke kanannya, Bu, jangan ke kirinya, Bu, ke kiri saya nanti. Soalnya jawaban aku salah loh. Jawab pasti di black. Oh, tuh kan. Coba lagi. Tuh malas uzan itu. Apa aja deh. Yang kelima ini, Bu, puasa ini mengajarkan kepada kita apa? Sabar.
Sabar, jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ini kaitannya dengan takwa tadi. Yang kelima adalah orang yang bertakwa itu, Bu. Ini dari saum ini juga mengajarkan kepada kita apa? Agar kita apa? Melakukan ibadah yang terbaik. Jadi yang kelima apa? Melakukan ibadah yang terbaik. Contoh, yang terbaiknya zikir banyak atau sedikit? Bu, yang terbaiknya zikir itu banyak atau sedikit? Iya, sesuai semua. Sedikitnya sesuai, banyak sesuai. Tapi banyak pertanyaannya, zikir itu yang terbaik banyak atau sedikit? Kenyataannya astagfirullah. Ibu zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Istighfar bun, istighfar, astagfirullah. Yang terbaik baca Al-Quran itu kapan? Kapan saja. Gini deh, ibu baca Quran sehari berapa kali? Sekali. Tidak apa-apa. Ada loh Bu yang ditanya, ibu sehari baca Quran berapa kali? Alhamdulillah Ustaz, kalau saya sehari baca Quran 5 kali. Masya Allah. Saya penasaran, saya tanya, gimana Bun baca Quran sehari 5 kali? Itu loh Ustaz, aku waktu sholat baca Al-Fatihah. Itu kan Al-Quran, ya udah. Bukan itu maksudnya ya. Bu, sebetulnya tadi kalau ibu program, pokoknya sebelum 1 lembar, 2 lembar misalkan, aku nggak akan keluar rumah. Aku nggak akan ya bergeser dari tempat ini misalkan. Itu kalau seperti dibiasakan bisa kok Bu. Ya. Coba andaikan ibu dikasih tahu, kalau ibu-ibu Anda bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, Anda dapat paket senilai 5 juta. Kira-kira 20 hari kelar nggak itu? 10 hari kelar. Wah. Ya, padahal pahalanya sangat besar sekali. Ya, yang itu sulit loh Bu kita temukan di luar Ramadan. Ya, tadi 1 huruf aja kalau di bulan Ramadan bisa 100 sampai 1000 kali pahala yang diberikan itu. Kalau di luar Ramadan kan cuma 10. Ya, Masya Allah ya. Jadi ibadah yang terbaik, zikir yang terbaik, sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik itu cepat-cepat atau khusyuk tumaknina? Khusyuk tumaknina. Ibu khusyuk tumakninanya pada tanggal berapa? Astagfirullah. Jadi kalau pas tanggal 2 udah nggak khusyuk, nggak tumaknina. Loh, ada loh Bu yang sholat itu angop aja, ada loh Bu. Masa sholat subuh kok angop aja tuh? Allah. Ya, ya itu kebiasaan jelek. Itu nggak niat. Padahal kan kita sholat itu mestinya ta'zimullah wa haibatahu kan? Dalam sholat itu mestinya kita mengagungkan Allah kan? Belum ibu coba ngadepin tamu, apalagi tamu ini maaf ya, mertua ibu contohnya, apa ibu? Gimana sayang? Oh, waduh masih anak, lo gitu. Kan kita nggak sopan banget ya. Nah, ini kita menghadap Allah loh Bun. Baik ya. Nah itulah diantara agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bersyukur dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ye.